Assalamualaikum. Terima kasih masih menonton channel saya. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Kutukan Hutan Mati, Sang Pemakan Janin. Dimas adalah seorang pria muda berusia 24 tahun yang bekerja sebagai pekerja tambang di pedalaman Kalimantan. Ia baru saja dipindahkan ke area tambang baru yang letaknya di dekat sebuah desa terpencil yang bernama Desa Rimba Mati. Bersama beberapa rekan kerja, ia tinggal di barak yang disediakan perusahaan tambang di tepi hutan. Barak tempat mereka tinggal terasa mencekam sejak malam pertama. Beberapa rekan Dimas mengatakan bahwa mereka sering mendengar suara-suara aneh dari arah hutan, seperti langkah berat, tangisan bayi, dan suara tawa menyeramkan. Namun Dimas yang berpikiran logis tidak terlalu memperdulikan cerita tersebut dan menganggapnya hanya mitos lokal untuk menakut-nakuti pendatang. Suatu hari, Dimas bersama dua rekannya, Arman dan Riko, pergi ke Desa Rimba Mati untuk membeli bahan makanan. Desa itu tampak kumuh dan penduduknya terlihat enggan berinteraksi dengan orang luar. Ketika Dimas mencoba berbahasa basi dengan seorang penjual, ia mendengar peringatan samar. Kalian pendatang tidak tahu apa yang terjadi di sini. Jangan terlalu dekat dengan hutan kalau tak ingin menjadi korban. Dimas merasa penasaran, tetapi ia tidak menanggapi serius ucapan itu. Namun ketika kembali ke barak, Arman yang juga mendengar peringatan tersebut mulai menunjukkan ketakutan. Gue denger cerita dari sopir truk tadi, Mas. Katanya ada sesuatu di hutan ini yang suka mangsa ibu hamil. Ngeri banget, Mas. Dimas hanya tertawa, menganggap cerita itu sekedar dongeng rakyat untuk menakuti mereka. Beberapa hari kemudian, suasana di barak menjadi semakin aneh. Pada malam hari, rekan-rekannya sering terbangun karena mendengar suara langkah berat di atas atap. Meskipun tidak ada tanda-tanda keberadaan manusia atau binatang. Salah satu pekerja bahkan mengaku melihat bayangan hitam besar di tepi hutan. Suatu malam, Dimas mendengar suara seperti seorang menangis di belakang barak. Ketika ia memeriksanya, ia melihat seorang wanita tua berkerudung berdiri di tengah kabut. Wanita itu menunjuk ke arah Dimas dan berbisik, "Hutan ini miliknya. Jangan ganggu." Ketika Dimas memanggil rekan-rekannya untuk melihat, wanita itu sudah menghilang. Keesokan harinya, seorang supir lokal bernama Pak Tio yang sering mengantar bahan bakar ke lokasi tambang menceritakan legenda Desa Rimba Mati. Ia bercerita bahwa desa itu sudah lama dikutuk oleh seorang dukun wanita bernama Nyai Darah sebelum meninggal akibat difitnah sebagai penyihir. Nyai Darah mengutuk seluruh keturunan penduduk desa untuk menjadi mangsa makhluk yang disebut Sang Pemakan Janin. Makhluk itu bukan sekedar cerita, nak. Dia adalah penjaga kutukan. Dia muncul di malam hari untuk mencari mangsanya, wanita hamil, atau siapa saja yang berani melawan takdirnya. Pak Tio juga memperingatkan Dimas untuk menjauh dari hutan, karena tambang itu berada di atas lokasi eksekusi Nyai Darah. Pada suatu malam, seorang pekerja
tambang bernama Lina yang sedang hamil mulai mengalami kejadian aneh. Ia sering bermimpi buruk tentang bayangan hitam besar yang mendekatinya dan mendengar suara-suara aneh di malam hari. Lina meminta bantuan Dimas yang kebetulan dianggap teman dekatnya. Dimas yang masih skeptis mencoba menemani Lina di barak lain untuk memastikan keamanannya. Namun malam itu kejadian menyeramkan terjadi. Tepat pukul 3 dini hari, suara langkah berat terdengar mendekat dari luar. Tiba-tiba, dinding barak berguncang dan suara menggeram terdengar jelas. Ketika Dimas mengintip dari celah pintu, ia melihat sosok besar dengan tubuh membungkuk, kulit hitam seperti arang, dan mata merah menyala. Makhluk itu berusaha menerobos masuk ke barak Lina. Dimas dan rekan-rekannya mencoba melawan, tapi makhluk itu tampak tak terpengaruh. Lina pingsan karena ketakutan. Sementara Dimas dan Arman berhasil membawa Lina ke desa untuk meminta bantuan. Di desa, Pak Tio memberitahu bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan makhluk tersebut adalah dengan menghancurkan jimat yang terkubur di lokasi tambak, tepat di area pengeboran utama. Jimat itu adalah boneka kayu yang diberi mantra oleh Nyai Darah untuk menjaga kutukannya tetap hidup. Namun untuk menghancurkan jimat tersebut, seseorang harus melakukan ritual kuno di malam hari yang sangat berbahaya karena dapat memancing kemarahan makhluk tersebut. Dimas merasa bertanggung jawab atas keselamatan Lina dan semua pekerja tambang, sehingga ia setuju untuk melaksanakan ritual itu dengan bantuan Pak Tio. Malam itu, Dimas dan Pak Tio pergi ke lokasi pengeboran. Mereka membawa peralatan ritual sederhana, seperti lilin, dupa, dan minyak kelapa. Ketika mereka mulai menggali, makhluk itu muncul dari dalam kegelapan hutan. Pertarungan sengit terjadi. Makhluk itu mencoba menyerang Dimas, tapi Pak Tio berhasil mengalihkan perhatian makhluk tersebut dengan mantra kuno. Dengan keberanian besar, Dimas menemukan jimat tersebut dan membakarnya menggunakan minyak kelapa. Makhluk itu menjerit dengan suara memekakkan telinga, lalu menghilang menjadi asap hitam. Namun, Pak Tio tewas karena serangan makhluk itu sebelum jimat berhasil dihancurkan. Setelah kejadian itu, makhluk tersebut tidak pernah terlihat lagi. Tapi suasana di tambang dan desa tetap mencekam. Dan Lina akhirnya dipindahkan ke kota untuk keselamatannya. Dimas yang kini dihantui oleh mimpi buruk tentang makhluk itu, memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya di tambang dan kembali ke keluarganya.